dipromosikan, kemudian dengan oh ini perteknya dari Kabupaten Bogor, oke lah mungkin di sini bahwa Kabupaten Bogor, PMK Bogor terindikasi juga terlibat terkait sengkarut alih guna lahan ini. Tetapi PTPN sebagai pemilik HGU perkebunan pengennya gampang. Oh produknya komoditinya nggak laku, nggak percaya saya Pak. Gampang alih fungsi. Koefisien wilayah terbangun. Kemudian izin lingkungan sudah. Pak jangan lupa Pak, Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 pasal 44 itu dijelaskan juga ada aturannya, integrasi perkebunan dan kemudian diversifikasi, dan diversifikasi perkebunannya itu prioritasnya agrowisata loh Pak. Bukan kemudian bangun perumahan, bangun Jurassic Park atau apa itu. Bukan itu. Ini ambil gampangnya saja. Ini saya rasa kuncinya di PTPN 8 kemarin, di kepengurusan panjenengan, maaf, di kepengurusan sebelum panjenengan menjabat Pak tadi. Nggak tahu siapa itu direkturnya PTPN 8 itu. Publis aja di media sosial atau di medianya PTPN Pak. Biar nggak panjenengan yang cebok-cebok terus Pak Gani. Saya sebutkan Pak ya. Jaswita Lestari Jaya kolaps dengan Laksmana Jaya Tunggal. Mereka rencana bikin Hibix Park. Awalnya itu 15,46 hektar. Disetujui sama PTPN 8 16/9/2022. Dilakukan adendum jadi 21 hektar lebih di tanggal 23 bulan 11 tahun 2023. Perteknya udah tembus, izin lingkungannya PMK ini itu udah tembus. Ini kan ambil gampang ya Pak. Kalau bisa ngelola komoditi utamanya, kalau bisa memang meresapi PTPN perkebunan negara, bukan jualan lahan HGU negara, nggak mungkin Pak kepikiran Pak. Itu kenapa saya selalu vokal dengan panjenengan. Bukan saya ada sentimen sama panjenengan, enggak Pak. Orang bukunya bagus di bawah kepemimpinan panjenengan. Datu EBITDA dari 19 kali jadi 3 kali sekarang. Tapi kelakuan-kelakuan yang pingin cari gampangnya, kelakuan-kelakuan yang masih ada feodalnya, ini ternyata masih ada Pak. Nyun saya Pak. Kalau kemarin yang kejadian di Surabaya itu mungkin korbannya lingkungan sekitar dapil saya, karena direndahkan sama direksinya PTPN 10 si Pak Tuhu itu, ini korbannya banyak Pak dari alih fungsi lahan yang ada di PTPN 8 dulunya, sekarang regional 2 PTPN 1. Monggo Pak dicek, dimitigasi. Dan yang kemudian ini perlu saya sampaikan juga kepada masyarakat, kepada publik, ini juga banyak oknum yang nebeng di lahan panjenengan yang menyebabkan terjadinya berkurangnya resapan air. Betul Pak ya? Betul Pak ya? Itu sampaikan juga Pak. Jadi saya minta Pak Gani, satu, cek di semua wilayah panjenengan. Pak, fokusnya PTPN Pak, bukan jualan lahan Pak. Oke, optimalisasi aset kemudian disewakan, tapi jangan kemudian mencolotnya kejauhan Pak. Kemudian yang kedua, disampaikan saja kepada publik Pak. Kira-kira kemarin oknum-oknum yang terlibat itu siapa? Dan yang ketiga, di sini dijelasin ada okupasi sekitar 500 hektar yang itu dikuasai oleh oknum. Sampaikan aja kepada publik Pak. Oknumnya oknum seperti bagaimana Pak? Nggak usah, kalau udah urusan kayak gini nggak usah ada ngaleng-ngaleng Pak. Nggak usah ada yang ditutup-tutupi, sampaikan aja. Karena insya Allah kalau semangatnya panjenengan untuk menertibkan, ya komisinya bersama dengan panjenengan. Tetapi dipastikan dulu rohnya PTPN perkebunan negara, bukan jualan lahan HGU perkebunan negara Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian tentu kami evaluasi seperti kami sampaikan, kami akan evaluasi semua apa yang kurang. Kalau optimalisasi
satu hal, tapi optimalisasi harus tetap menaati aturan tentang lingkungan. Jadi itu yang akan kami lakukan. Tentu terkait dengan permasalahan sudah terlanjur terjadi yang disampaikan tadi oleh Pak Asep ya. Pak Asep, kami nanti konsultasi ke Bapak, nanti tim saya ke Bapak, kita akan melakukan gerakan besar-besaran untuk penghijauan Pak. Ya Ibu Rike pastilah, Bu Rike kan itu kita untuk melakukan penghijauan besar-besaran termasuk rehabilitasi sosial ya untuk masyarakat. Kemudian tentang energi hijau Pak, kita sebenarnya sudah bekerja sama, kita melakukan pengembangan seperti untuk penggunaan PLTS, kemudian Bayu dan sebagainya. Kita dalam proses, bahkan untuk di Sumatera Utara limbah kelapa sawit kita sudah jadikan sebagai energi. Dan terakhir mungkin terkait dengan okupasi Pak, itu ada dua pendekatan kami lakukan. Kami sebenarnya kemarin itu menunggu selesainya pilkada Pak. Jadi kalau di Sumatera Utara kami sudah punya paten bagaimana menyelesaikan masalah tanpa gaduh. Dan sebenarnya di daerah Megamendung kami lakukan terkait Eiger itu sebenarnya itu juga pendekatan. Itu dulu okupasinya luar biasa tapi diselesaikan dengan cara baik. Cuma kalau di dalam pelaksanaan ada yang melanggar ketentuan tentu kita nggak bisa mentolerir. Maka hal-hal yang terkait konservasi menurut saya itu nomor satu. Kalau masalah untung dan sebagainya nomor berikutnya. Terakhir yang terkait dengan Pak Nurdin kita akan selesaikan Pak, sederhana itu yang diasahan. Kalau menurut saya kalau untuk kepentingan umum, kalau saya kerjain aja dulu, urusan ini belakangan aja. Mungkin nanti saya akan sampaikan ke tim kita yang di lapangan. Mungkin demikian. Pimpinan Bapak sekalian, sekali lagi terima kasih atas segala masukan dan saya selalu menganggap apa yang disampaikan Komisi 6 selama ini kami jadikan acuan dan itulah yang bisa memperbaiki kinerja PTPN dari waktu ke waktu. Terima kasih. Bila tidak. Jadi mungkin lainnya adalah kopi salah satunya mungkin Pak ya. Baik, Pak, saya ke yang hari ini dipimpin langsung oleh Direktur Utama PTPN 3, Pak Abdul Ghani. Pertama, saya akan fokus kepada alih fungsi. Supaya tidak terlalu panjang, saya langsung bahwa kalau kita melihat wilayah ini sebetulnya sudah menjadi kawasan yang dilarang karena sudah masuk dalam DPCLS, yaitu dampak penting, cakupan luas, dan strategis. Karena ada dua sungai yang kemudian bergabung menjadi Sungai Bekasi itu. Dari dua hulu sungai yang sebetulnya kalau merujuk kepada keputusan Presiden, ini sudah ada Pak Ghani. Jadi Pak Ghani mau bicara persoalan komoditas apapun di situ, semestinya kawasannya yang terintegrasi di dalam wilayah catchment area dalam keputusan Presiden nomor 114 tahun 1999. Jadi ini udah panjang ini, tolong dicatat Pak Ghani ya. Keputusan Presiden nomor 114 tahun 1999. Ini menetapkan bahwa penataan ruang kawasan Bogor, Puncak, Cianjur, Bopunjur yang mengatur tentang penataan ruang kawasan Bopunjur sebagai kawasan lindung. Termasuk di dalamnya di situ ada kawasan perhutani kurang lebih 890 hektar, hanya 20% dari kawasan DPCLS itu ya, berdampak penting, cakupan luas dan strategis. Kemudian ada KHDPK, ini 129 hektar, 3%. Cagar alam Telaga Warna 132 hektar. Perkebunan, ini termasuk irisan perkebunan dengan PTPN ada 897 hektar. Ada Taman Nasional Gunung Gede Pangrango 842 hektar, dan kemudian ada areal penggunaan lain termasuk juga kawasan PTPN yang terokupasi ya. Jadi memang ini PTPN PR-nya besar. Kalau dari 1623,19 hektar total luas lahannya, maka ada okupasinya 498,21 hektar, 30% diokupasi, dan hanya yang direbusasi itu hanya 25,09%. Jadi semestinya kan kalau kawasan di situ, kalau irisannya ada di perkebunan, kawasan areal perkebunan dan areal penggunaan lain 1623, menurut saya Bapak kembali pelajari terkait dengan keputusan Presiden nomor 114 tahun 99. Nah oleh karena itu
hitung-hitungannya seperti apa? Curah hujan di sana sudah dihitung bahwa membutuhkan catchment area sebesar 5.223.238 meter kubik. Itu kemampuan tampung. Karena curah hujannya itu cukup tinggi, 115,1 mm per hari. Nah, saat ini kemampuan penampungan air daya serap yang ada di wilayah itu, maka itu tadi harus kemudian menuju kepada reboisasi, hanya 2.565.685 meter kubik. Jadi ini hampir separuhnya, sehingga air yang biasa bisa diserap sebelumnya, semua ini ada kurang lebih 2.657.553 meter kubik lari semua ke Sungai Bekasi. Oleh karenanya, kalau memang hujannya nggak pernah berhenti di sana, maka air ini semua limpas. Belum lagi terjadi pendangkalan, kemudian daya serap di sekitar wilayah sungai juga. Ini memang tidak tercapai target-target untuk reboisasi. Oleh karena itu, menurut saya tidak berdiri sendiri ya. PTPN tidak berdiri sendiri, aturannya sudah ada. Namun kalau melihat bagaimana komposisi distribusi lahan yang dimiliki oleh PTPN yang 1.623.019 hektar, menurut saya ini coba dikaji ulang. Nah, terokupasi ini untuk apa? Ini juga pertanyaan besar. Apakah semua di sana dijadikan perumahan, ataukah oleh para penguasa-penguasa? Karena sekarang penguasa itu jangan identik dengan orang pusat, kepala desa aja berkuasa sekarang ini, gitu. Ya seperti di kawasan kemarin Tangerang juga kepala desa yang berkuasa. Nah oleh karena itu menurut saya coba dievaluasi nih, untuk apa saja yang 498,21 hektar ini. Itu kan yang ini. Kemudian bagaimana dengan yang mitra B2B? Ini juga cukup tinggi, 18%, 306,14. Kemudian tanaman teh sesungguhnya masih bisa menyerap gitu ya. Karena ini secara alamiah menurut saya memiliki sejarah panjang. Kemudian agrowisata juga, ini pembukaan lahan juga agrowisata. Pasos pasum. Kenapa ini ada pasos pasum di sana? Padahal perkebunan saya kira ya kalau memang di situ adalah areal DPCLS yang sudah diatur oleh keputusan Presiden sebagai kawasan yang dimoratorium untuk tanaman lain kecuali untuk tanaman reboisasi, serapan air, menurut saya ya semestinya tidak gitu. Nah kemudian ada areal marginal. Areal marginal ini mungkin lerengnya sangat terjal ya, lerengnya sangat terjal sehingga menurut saya juga dengan cara apa lereng ini juga bisa menyerap air. Ada emplacement. Ini juga menurut saya kecil sekali ya, cuman 11 hektar, ini kecil sekali. Tapi yang di atas ini loh yang komposisinya besar termasuk yang diokupasi. Ini coba nanti mohon laporannya apa saja okupasi ini Pak. Ya, sehingga yang tadi saya sebutkan bahwa sesungguhnya masih ada hal-hal lain seperti di Cagar Alam Telaga Warna, kemudian Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan KHDP. Berkat sepak terjang Kang Deddy mengusut tuntas mafia tanah, akhirnya DPR marah besar dan menuntut kepada BTPN untuk meluruskan semua permasalahan tentang lahan yang terindikasi oleh mafia-mafia tanah. Kali ini kita akan menyimak seperti apa sih kepribadian dari Kang Deddy Mulyadi sehingga bisa berani untuk melawan mafia-mafia tanah. Kita simak bersama. Ketika adab lebih tinggi dari ilmu, itulah rangkaian kata yang dapat admin sampaikan untuk menggambarkan sosok seorang Deddy Mulyadi. Namun pertanyaannya, mengapa sosok seperti ini justru begitu dibenci oleh para habib FPI imigran Yaman? Apa yang membuat mereka merasa terancam oleh keberadaan seorang Deddy Mulyadi? Apakah karena beliau lebih dekat dengan rakyat? Ataukah karena keberaniannya menegakkan kebenaran tanpa takut menghadapi siapapun? Atau Habib-Habib ini ada misi tertentu di Nusantara? Dan lebih dari itu, mengapa sosok seperti ini justru ditinggalkan oleh wanita yang pernah bersumpah setia kepadanya? Deddy Mulyadi, atau lebih dikenal dengan sebutan KDM, atau orang Sunda menyebutnya Bapak Aing, dia adalah figur pemimpin yang benar-benar hadir di tengah rakyatnya.
Ia bukan pejabat yang hanya duduk di balik meja, bukan pula pemimpin yang hanya pintar berbicara di podium. Memerintah hanya melalui WA, datang hanya membawa seplastik pisang goreng, datang hanya di atas motor, lalu ngoceh ngalor ngidul. Tidak. Kang Deddy adalah pemimpin sejati yang turun langsung ke lapangan, yang mendengarkan keluhan rakyat, yang tak segan mengotori tangannya demi membantu mereka yang membutuhkan. Ia bukan sekadar politisi, ia adalah pengasuh rakyatnya. Ia merawat mereka seperti anak sendiri. Sahabat dapat melihat atau bahkan merasakan sendiri bagaimana saat beliau berhadapan dengan rakyat. Ya, beliau sangat kasar, tapi lihatlah, ketegasannya bukan sesuatu yang menakutkan, melainkan justru sesuatu yang dirindukan rakyat. Sebuah pertanyaan untuk sahabat Puja Sumatera, apakah kalian setuju jika beliau menjadi calon presiden Indonesia 2029? Tulis ya atau tidak di kolom komentar. Kang Deddy Mulyadi memang bagaikan magnet bagi rakyat. Setiap kata-katanya mengandung suri tauladan yang nyata. Setiap kalimatnya bukan sekadar retorika kosong, tetapi petuah yang hidup di tengah masyarakat. Ketika ia berbicara, mungkin terdengar kasar bagi sebagian orang yang belum mengenalnya. Namun anehnya, justru sikap itulah yang semakin membuat rakyat menyukainya. Mengapa demikian? Karena rakyat tahu, ada ketulusan di balik kata-kata itu. Beda dengan kelompok-kelompok tertentu yang juga berbicara kasar, tapi justru penuh dengan kebencian. Mereka berbicara dengan kemarahan yang tidak menyejukkan, melainkan justru membakar hati, menanamkan kebencian, menyulut perpecahan. Tapi lihatlah Kang Deddy, saat ia berbicara kepada rakyat, meskipun terkadang terdengar keras, mengapa justru hati rakyat berbunga-bunga? Mengapa justru rakyat merasa tenang, merasa terlindungi? Saya puasa dulu tidak ada pasti, saya subuh-subuh tidak makan, ya kan? Karena apa? Karena anaknya 9, selalu saya tidak mau makan. Karena saya nggak mau jatah kakak saya sakit. Jadi saya selalu punya alasan ketika Ded makan sahur, saya nggak alasan, nggak mas tidur ngantuk. Sesungguhnya apa? Saya ngehadirin kakak-kakak saya yang 9, yang 8. Agar apa? Karena ibu saya sayang banget sama saya, pasti saya diutamakan. Dikenal nggak Pak Deddy? Sangat dekat, sangat erat, selalu dekat sama rakyat, selalu dari pelayan rakyat, pembela rakyat, selalu di tengah-tengah rakyat, mengatasi kesulitan rakyat. Sejarah tidak bisa berbohong. Banyak orang menganggap bahwa Kang Deddy adalah titisan Prabu Siliwangi. Benar atau tidaknya, tentu itu bukan urusan kita. Namun yang jelas sebutan itu adalah bentuk cinta dan penghormatan rakyat kepadanya. Ternyata jika kita melihat perjalanan hidupnya, Kang Deddy bukanlah seseorang yang lahir dari keluarga kaya raya. Tidak ada emas, tidak ada warisan berlimpah. Perjuangan hidupnya tidaklah manis. Sejak kecil ia sudah ditempa oleh kerasnya kehidupan. Ia tidak hidup manja seperti anak-anak sekarang. Ia tidak tumbuh dalam kemewahan. Sejak kecil ia sudah berjuang sendiri. Berjualan layang-layang, berjualan makanan, peternak domba, semua ia lakukan demi bertahan hidup. Ia tahu betul bagaimana rasanya berjuang dari nol. Maka ketika ia akhirnya menjadi pejabat, ia tidak lupa daratan. Ia tahu bagaimana penderitaan rakyat karena ia pernah ada di posisi itu. Maka ia tidak menggunakan jabatannya untuk menindas rakyat, bukan untuk memeras rakyat, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Tidak, ia menggunakan jabatannya untuk menolong rakyat. Ia membuktikan bahwa seorang pemimpin sejati adalah mereka yang hadir di tengah rakyat, bukan hanya duduk di kursi kekuasaan. Dari pajak kendaraan bermotor. Dari pajak kendaraan 5 triliun, dari balik nama kendaraan 3 triliun. Berarti kita 8 triliun. Ya. Anggaran jalannya? Anggaran jalannya nggak nyampe 1 triliun. 900. Harus konsisten. 100% harus balik. Silakan mikir. Nggak bisa. Kan harus konsisten antara diucapkan yang dilaksanakan. Siap. Sekarang pajak jadi provinsi Jawa Barat itu kalau masih ada jalan yang jelek, nggak logis karena pendapatan kendaraannya saja 8 triliun. Kalau pendapatannya dibalikin ke jalan, Pak nggak usah 5 tahun Pak, setahun jalan provinsi selesai Pak. Sikap seperti ini
Pemimpin seperti ini sekarang sangatlah langka. Kang Deddy adalah contoh nyata bahwa kepemimpinan sejati bukan tentang kekuasaan, melainkan tentang pengabdian. Sikap yang ditunjukkan Kang Deddy adalah sikap asli orang Nusantara, bukan sikap penjajah. Tapi lihatlah para pejabat korup saat ini. Mereka mewarisi sikap siapa? Mereka bukan mewarisi jiwa leluhur bangsa ini. Mereka bukan mewarisi semangat para pejuang. Mereka justru mewarisi watak penjajah Belanda, menindas rakyat sendiri, memeras rakyat sendiri, mengkhianati bangsa sendiri, membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Sementara Kang Deddy, ia adalah pengecualian. Dan lihatlah para Habib-Habib di Nusantara, mereka sok paling Indonesia, padahal mereka bukan dari bagian dari Indonesia. Mereka hanya menunjukkan kemewahan hidup di media sosial, ndawir di podium cuman memamerkan kesaktian leluhur fiktif di Yaman. Berbeda dengan Kang Deddy, dia menunjukkan kepada rakyat adanya kekayaan budaya dan tradisi Nusantara yang penuh filosofi, meskipun dianggap syirik oleh para imigran ini. Sebagai orang Sunda ya, yang orang Jawa juga sama, yang ngerti ajaran leluhur dia akan nangis. Karena bagi orang Sunda dan orang Jawa, gunung itu sesuatu yang sakral. Gunung itu sesuatu yang dihormati karena dia adalah sumber dari kehidupan. Dari gunung itu lahirlah air. Dari mata air lahirlah kehidupan. Ada danau, ada sawah. Kemudian itu lahir jadi kehidupan manusia. Makanya lambang orang Sunda dan orang Jawa itu sama. Lambang ritualitasnya itu tumpeng. Tumpeng itu mancit ke atas. Mata ke atas, satu itu tunggal ya, bahasa itu. Kemudian ke bawahnya banyak makanan. Dari titik yang satu di gunung itu melahirkan bagaimana proses ekologi yang melahirkan produksi. Kang Deddy adalah seorang pemimpin yang tidak menjadikan jabatan sebagai alat untuk menindas, melainkan sebagai alat untuk melayani. Sungguh, rakyat Indonesia butuh lebih banyak pemimpin seperti Kang Deddy. Apakah berkantor di sini atau nanti seperti saya berkantor di seluruh alam Jawa Barat, udah. Di seluruh alam Jawa Barat. Jadi nggak ada kantor. Di Jawa Barat itu tempat kantor saya. Nggak ada kantor pastinya gubernur di sini. Alah, nggak. Saya mana ada di meja saya tulisan gubernur, saya nggak ada. Terlalu formal. Saya muter aja kerjanya. Kan hari ini coba, ngapain hari ini harus ada kantor? Saya ngantor. Kenapa? Nano tangan sudah digital kok. Ngapain? Loh, ini sekdanya pinter, para asistennya pinter, para kepala itu pinter. Kan enak saya perintah hari ini, begini perintah hari ini. Dalam waktu 10 menit sudah keluar suratnya. Pak, surat sudah keluar edar. Sehari saya bisa 5-7 bikin surat edaran di mobil. Oke, saya baca, oke, jalan.